Instalasi Karo Raja sekali volume yang kelima. Kali ini spesial Hari Musik Nasional, kita kedatangan tamu yaitu Bu Anung. Hai semuanya, ya Mbak Tia, terima kasih sudah diundang di Ngosi. Sama-sama Bu Anung, spesial Hari Musik Nasional. Ya. Kan katanya 9 Maret ya Bu ya? Ya betul, 9 Maret. Nah itu kok bisa tanggal 9 Maret sih Bu? Ya, Hari Nasional 9 Maret itu dipilih karena untuk mengapresiasi dan menghargai jasa pahlawan musik kita, yaitu W.R. Supratman, ya. Pasti semua pada tahu kan ya W.R. Supratman ini siapa? Ya. Salah satu komponis besar Indonesia yang menciptakan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Ya, ini kalian wajib tahu tuh ya. Iya. Nah, oleh Presiden RI yang ke-6, ya Mbak Tia tahu nggak siapa Presiden RI yang ke-6? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oh iya, betul sekali ya. Presiden RI yang ke-6 memilih tanggal 9 Maret yang kebetulan adalah tanggal lahir W.R. Supratman untuk dijadikan Hari Musik Nasional. Nah, itu ada di Nah, itu ada di Kepres nomor 10 tahun 2013. Iya. Berarti sudah 10 tahun nih, Mbak. Ya, Iya, 10 tahun. Sudah 10 tahun Hari Musik Nasional diadakan di Indonesia. Seperti itu. Wah, ternyata 9 Maret itu terinspirasinya tuh dari hari lahirnya W.R. Ya, Supratman betul ya, Bu, ya? sekali. Walaupun memang ada juga keputusan yang berkelanjutan, ternyata ternyata hari lahir dari W.R. Iya. Supratman itu disetujui oleh keluarga, yaitu tanggal 19 Maret. Tapi Gitu. Hari Musik Nasional tetap diadakan 9 Maret. Seperti Wah, itu. gitu teman-teman, pasti udah pada penasaran kan pembahasan kita selanjutnya apa. Nah, kita mulai mengerucut nih Bu Anung. Ya, Kan semakin lama kan tren musik itu kan semakin berkembang ya Bu ya, di Betul tengah sekali. perkembangan zaman ini kan pasti banyak nih anak-anak sekolah yang suka K-pop. ya, Ya betul kan, sekali. terus ada juga nih musik-musik yang dari luar negeri yang modelnya kayak EDM Ya, gitu loh Bu. electronic itu. dance music. Ya, betul. Nah, itu tren musik yang berkembang nih, khususnya di SMA Regina Pacis di kalangan anak-anak tuh yang kayak gimana sih Bu Anu? Ya, tentu kalau khususnya remaja putri ya, itu pasti cinta banget sama K-pop ya. Iya. Saya sendiri pun juga nggak memungkiri ya, suka juga loh sama K-pop ya. Iya juga ya Bu ya. Ya, itu menjadi tren ya, karena mau nggak mau bagaimanapun juga remaja itu pasti Iya. menyukai hal-hal yang baru ya. Iya, betul. Kayak nggak gaul kalau nggak tahu update yang terjadi gitu kan Iya, ya. Nah, termasuk pasti. seperti K-pop, EDM Iya. ya. Itu sebenarnya itu pengaruh dari budaya asing ya. Iya. Dan anak-anak kita, para remaja ya di SMA Regina Pacis juga Iya. tentu menyukai hal tersebut ya. Oh, gitu. Meskipun juga sangat disayangkan ya dengan Iya. fenomena itu, ternyata musik yang jadi khasanah budaya Indonesia sendiri ya. Misalnya seperti musik tradisional atau Iya. dalam hal ini adalah lagu-lagu daerah, ternyata malah justru ditinggalkan. Nah, fenomenanya seperti itu ya. Jadi seiring dengan budaya asing yang masuk, yang tentunya menarik ya buat kita, Iya. tapi ternyata di balik itu nih ya, ada lagu-lagu daerah yang mulai ditinggalkan khususnya oleh para kaula muda gitu. Oh gitu, jadi bisa dikatakan misalnya nih Bu Anung, lagu cublak-cublak itu dari daerah mana? Mungkin anak-anak sekarang nggak ngerti Mungkin ya, Bu, saja ya? nggak tahu ya. Iya Bu ya. Mungkin taunya cuma satu lagu atau dua Iya. lagu saja ya. Itu pun taunya dari sekolah, mungkin barangkali waktu Iya. TK, SD, SMP ya mereka sudah pernah mendapatkannya. Tetapi kalau hubungannya dengan tren musik, sepertinya lagu-lagu daerah itu sangat jauh sekali dari minat mereka begitu. Oh gitu, jadi Itu sangat memprihatinkan miris ya, Mbak ya, ya, Bu, betul ya. sekali. Padahal lagu-lagu daerah yang diciptakan yang ada di Indonesia, kita kan ada 34 provinsi ya. Ya, Satu provinsi betul. saja atau satu daerah kadang-kadang tidak hanya satu lagu daerah loh, Mbak. Oh, gitu. Bisa lebih dari satu. Misalnya seperti Jawa Tengah. Iya. Banyak kan yang kita tahu, ada Banyak. jeblak-jeblak suwung, gudul-gudul Ya. pacul, ya banyak sekali ya itu. Ternyata banyak yang tidak dikenal. Oh miris begitu, banget miris ya Bu banget. ya. Betul Malah- sekali. Malah tahunya itu ya Bu ya, yang jedak-jeduk. Oh iya, gitu K-pop Bu ya. Dari TikTok itu tuh. Nah, apalagi kebanyakan itu pengaruh dari kan TikTok. Pengaruh dari TikTok Iya, itu kan betul sekarang. sekali. Nah, kayak Bu Anung. Nah, menurut pendapat Bu Anung nih soal akulturasi musik, boleh nggak sih Bu kita mengkolaborasikan musik daerah dengan musik yang saat ini? Wah, Gitu, itu boleh nggak? ide cemerlang Boleh ya. nggak? Gitu. Sangat boleh sekali. Menurut saya pribadi Ya. itu merupakan ide cemerlang dan juga salah satu upaya untuk memperkenalkan lagu-lagu daerah kita Ya. ke sebagai minat untuk
anak-anak muda. Nah itu sebenarnya sudah dilakukan ya, itu YouTuber itu sudah ada ya, misalnya seperti Alfire ya, di karyanya Wonderland Indonesia, di situ sudah disajikan berbagai lagu dari daerah yang ada di Indonesia dengan konsep EDM ya, electronic dance music, dan tentunya menarik untuk anak-anak muda. Dari situ anak-anak muda jadi tahu berbagai lagu yang ada di Indonesia. Ternyata seindah itu ya, mereka baru menyadari. Keren ya Bu. Kalau fenomenanya di SMA Regina Pacis. Nah ini ya, kalau di SMA Regina Pacis tentunya itu sudah kita upayakan ya, salah satunya kemarin di Januari ya, di Hari Santa Angela itu ya, peringatan Santa Angela, di sekolah kita SMA Regina Pacis mengadakan pensi ya, yang pensi atau gelar karya ya, yang mengusung tema Kebinekaan Tunggal Ika, di mana di pensi tersebut berbagai lagu dari daerah yang ada di Indonesia disajikan dengan berbagai genre. Ada yang disajikan dengan beatbox, seru kan Mbak? Beatbox, ada rapnya juga ada loh ya. Kemudian pop, ada yang Jazzy rock juga ada, seperti itu. Nanti untuk kalian yang mungkin belum sempat beli tiket untuk nonton konsernya, bisa kepoin YouTube dari SMA Regina Pacis ya, betapa serunya musik, iya betul ya, pentas seni kita. Nah itu sudah merupakan akulturasi budaya, akulturasi musik yang ada di SMA Regina Pacis. Wah pasti teman-teman nih yang mungkin belum sempat lihat, belum sempat berpartisipasi, pasti aduh tahun besok ada nggak, pasti kan kayak gitu kan Bu. Semoga ada ya, semoga ada ya teman-teman ya. Keren banget ya akulturasi musik, ternyata boleh nih teman-teman kalau misalnya kalian pengen mencoba mengakulturasikan musik Indonesia, musik khasnya Indonesia dengan musik saat ini tuh boleh banget, karena itu salah satu bentuk dari pelestarian musik tradisi. Apalagi itu pun juga bisa seperti karya yang tadi saya sampaikan ya, dari karya Alfire itu ya, yang sudah trending tuh di YouTube. Itu pun juga diapresiasi musisi yang ada di luar. Artinya dengan kita mengakulturasikan lagu daerah dengan musik modern, itu sebenarnya menjadi salah satu upaya kita memperkenalkan budaya kita ke negara asing ya, secara internasional. Itu kan yang bisa kita banggakan dari negeri kita, budaya kita, khususnya lagu-lagu daerah. Salah satu upaya biar lagu lagu daerah kita tidak diakui oleh negara lain. Iya juga sih. Betul toh. Betul sekali ya. Dan juga supaya tidak terlupakan. Nah itu kan gak enak ya kalau terlupakan ya Mbak Tias ya. Iya ya Bu ya. Miris loh Bu, anak-anak zaman sekarang nggak ngerti lagu-lagu daerah kayak gitu. Miris banget. Nah oke Bu Anung, kita membahas yang agak jauh lagi nih. Tadi kan tentang musik tradisi nih ya, di dalam itu kan, di dalam perkembangan tren musik yang ada di Indonesia itu kan ada yang namanya musik indie nih Bu. Nah kebanyakan nih anak-anak di era saat ini tuh selalu mengelompokkan, ya bukan mengelompokkan sih Bu, kayak menganggap indie itu selalu berhubungan dengan kopi, nongkrong, tempat nongkrong gitu ya. Bu, kan makanya kan banyak tempat-tempat nongkrong nih kayak di kafe-kafe yang ada kopinya. Sebenarnya nih Bu, indie itu apa sih Bu? Musik indie itu kayak gimana gitu loh sebenarnya? Musik indie itu intinya adalah independen kan ya. Independen berarti berdiri sendiri ya. Istilah indie itu berarti kalau dari sejarahnya itu kan dulu kalau mau bikin album, mau jadi penyanyi terkenal, band terkenal itu kan harus ikut label dulu ya, mayor label dulu. Nah, sementara yang memilih untuk berdiri sendiri itu pun juga bisa, mungkin tidak secepat kalau ikut mayor label ya, terkenalnya atau albumnya dikenal banyak orang ya. Tapi pilihan untuk tidak ikut mayor label tapi berdiri sendiri, itu disebut dengan indie atau musik indie, seperti itu. Oh gitu. Jadi indie itu bukan genre ya Bu? Bukan ya, itu lebih ke effort dari masing-masing musisi ya. Jadi berdiri sendiri. Bahkan sekarang itu menurut saya bisa saja semua tuh mengusahakan memilih untuk berkarya di musik indie ya. Misalkan sekarang kan sudah ada YouTube ya, kita bebas tuh ya. YouTube itu merupakan panggung yang sangat fleksibel sekali untuk semua orang ya. Siapapun bisa memamerkan, menampilkan, mempublis karyanya di YouTube ya. Jadi tidak perlu yang harus ketemu mayor label dan sebagainya. Kalian bisa langsung mengcover lagu dan sebagainya, itu di mengcover lagu atau menampilkan
lagu ciptaan karya kalian di YouTube. Nah, itu sudah bisa dikenal oleh orang banyak begitu. Meskipun juga pasti tentu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku tentunya dengan pihak YouTube sendiri. Oh gitu. Wah, asik banget nih ngobrol sama Bu Anung. Ya. Ngalor ngidul gitu ya kalau bahasa Jawanya Bu Anung. Oke. Untuk closing statement di Hari Musik Nasional nih, monggo Bu Anung. Ya, untuk memperingati Hari Musik Nasional, saya ucapkan selamat bermusik berkarya untuk semua orang yang menyukai musik tentunya. Jadi yang bisa merayakan Hari Musik itu tidak terbatas harus musisi ya Mbak ya. Semua orang, semua insan yang bisa menikmati musik dan bisa berkarya dengan musik, cobalah untuk berkarya. Dan satu hal yang menjadi pesan saya adalah cintailah, hargailah, dan lestarikanlah musik asli Indonesia, budaya Indonesia. Itu saja. Wah, keren banget. Terima kasih banyak Bu Anung untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk ulasan yang sangat menyenangkan ini Bu Anung. Terima kasih sudah ikut bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi di Ngosik yang kelima ini spesial nih Bu Anung. Semoga ada kesempatan lain ya Mbak. Amin Bu Anung. Oke teman-teman, jadi tahu kan tentang sejarah Hari Musik, bahkan kita membahas tentang tren musik yang ada di Indonesia, akulturasinya, terus setelah itu ada musik indie juga. Jadi cintailah musik tradisi dari Indonesia. Sampai ketemu di Ngosik selanjutnya teman-teman. Salam Serviam. Kota baru.